Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di Alts Update. Jadi untuk Alts Update kali ini kita akan membahas satu koin yang cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu, lebih tepatnya kalau teman-teman ngikutin banget channel saya, ini di community post saya ada sempat ngepost ya tentang koin-koin yang menarik untuk dibahas rutin di bulan Mei mendatang. Ada beberapa yang komen di sini dan bahkan banyak sekali, ada 332 komen teman-teman so far. Alice salah satunya yang menurut saya paling banyak komen. Terus yang paling juga request banyak itu GRT kalau saya lihat ya teman-teman. Jadi saya putuskan hari ini akan coba saya bahas untuk GRT-nya. Kalau misalnya teman-teman setuju untuk GRT-nya dijadikan sebagai salah satu koin yang akan kita bahas rutin di bulan Mei mendatang, make sure kalian bantu likes-nya GRT ini bisa mencapai 1000 likes teman-teman. Alright, so without any further ado, langsung kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah teman-teman, sebenarnya ini menurut saya ada satu potensi yang cukup menarik untuk dibahas pada GRT ya. Makanya teman-teman bantulah untuk dia mencapai 1000 likes nih, biar kita bisa update terus nih di bulan Mei ya. Jadi salah satu koin terpilih teman-teman. Nah ini kalau lihat sekilas, at least secara time frame weekly, saya pikir kita ngelihat ya harusnya sama ya pandangan kita. Dimana GRT sendiri ini secara overall impulsif, and then prosesnya cenderung korektif saat ini ya. Bayangin teman-teman, dia hanya butuh waktu ya bisa dibilang cuma sekitaran berapa lama nih ya. Ini kalau kita lihat dari time date-nya atau date range-nya ya. Oke, dia hanya butuh waktu sekitaran lebih kurang 10 minggu untuk dia mencapai peak-nya, teman-teman. Meanwhile, untuk dia koreksinya sampai dengan saat ini, itu mencapai waktu kurang lebih 62 minggu. Nah, kebayang nggak sih teman-teman kalau misalkan seandainya dia lagi bergerak impulsif, berarti istilahnya teman-teman cuma butuh waktu singkat aja buat si GRT ini bisa perform. Jadi saya pikir ini adalah salah satu koin yang bisa kita consider sebagai salah satu koin yang patut diperhatikan dan dipertimbangkan untuk menjadi sarana investment. Ya, saya rasa sampai dengan saat ini pergerakannya cenderung korektif dan akan hanya tinggal menunggu waktu aja untuk dia kemudian perform dengan baik. Kalau teman-teman perhatikan lagi, ini overall bentuknya atau chart pattern-nya cenderung membentuk falling wedge pattern. Dimana kalau kita lihat teman-teman, so far udah ada A, B, C correction, kita sudah ada 3 wave correction. Tinggal pertanyaannya adalah di kondisi saat ini, apakah kita bisa melihat reversal berpotensi terjadi? So, untuk melihat lebih detail, kita akan coba lihat dari time frame daily. Nah, untuk time frame yang tadi, teman-teman, weekly kita udah lihat ya falling wedge pattern terbentuk. Lalu ada ABC corrective pattern. Sebenarnya atas pergerakan terakhir kita melihat dia membentuk semacam descending channel. Nah yang menariknya adalah dari descending channel ini dia sudah berhasil breakout teman-teman. Dalam arti kalau misalnya kita berbicara soal struktur market, ini sudah mulai patah dari yang tadinya lower high lower low, lower high lower low, lower high lower low, berubah menjadi higher high, potentially higher low, and then sekarang kita lagi patah lagi teman-teman. Nah cuman nggak usah khawatir kalau kita ngelihat patahnya sendiri, ini ada kecenderungan kita bisa membentuk yang namanya double bottom pattern ya. At least so far kita ngelihat di sini ada bottom dan sekarang kita lagi ngetes area bottom yang sama teman-teman. Which means kalau kita tarik garis, bagian atas ini akan berpotensi menjadi neckline-nya kita. Jadi kalau misalkan seandainya ada opportunity teman-teman, kita seandainya bisa balik rebound sampai sini dan bahkan breakout dari neckline-nya, kita bakal ngelihat si GRT ini potensi perform dan melanjutkan penguatannya dia, atau paling tidak kita bisa ngejar ke wave B-nya dia di kisaran area 1,2 dollar teman-teman. Ini pandangan secara midterm ya. Kita belum ngomongin secara short term, jadi teman-teman do not expect saya bahas hari ini terus besok langsung ngepump ya, itu menurut saya nggak masuk akal sih. Cuman teman-teman berada di era yang maunya instan ya, serba instan ya, bahkan kalau grup aja ditanya selalu instan gitu. Oh ya, by the way teman-teman, saya hampir lupa untuk advance group hari ini ya, lebih tepatnya sekarang kan tanggal 29 nih, hari ini, benar-benar hari ini, nanti malam kita akan close untuk pendaftarannya. So make sure buat teman-teman yang mau daftar bisa register dari sekarang, jangan sampai ketinggalan teman-teman, karena kalau udah kita close nanti ya mungkin next month lagi baru kita buka ya untuk batch berikutnya. Alright, so lanjut sedikit untuk situasi CGRT. Teman-teman lihat dia udah berhasil breakout dari si descending channel, dan so far kalau kita lihat dia sedang berusaha untuk maintain di atas area tersebut dengan seperti yang tadi kita bahas ya,
ya, membentuk semacam double bottom pattern. Nah, kalau misalkan seandainya di sini memang dia potensi double bottom pattern, dan teman-teman kita bisa consider sebagai proses wave 1, wave 2, di mana potensi berikutnya kalau dia berhasil membentuk double bottom and then dia breakout dari neckline, kita bisa consider sebagai wave 3, baru kemudian ada koreksi dan terakhir menuju ke wave 5 ya. Ini saya pikir adalah hal yang wajar sekali bisa terjadi pada kondisi GRT, tapi tergantung balik lagi dari kondisi Bitcoin-nya ya, karena kita berada di market cryptocurrency yang manakala setiap kali Bitcoin perform, setiap kali Bitcoin melakukan sesuatu itu pasti akan mempengaruhi kripto yang lain juga. Dan yang menarik lagi adalah kalau kita compare sedikit dengan kondisi Bitcoin, saya rasa GRT not so bad ya teman-teman. Bahkan secara closing time frame daily kemarin itu membentuk yang namanya bullish engulfing pattern, which means ini bisa memberikan bisa dibilang memberikan konfirmasi lah atas potensi area support yang ada di sini teman-teman. Alright. Nah, ini adalah something yang bisa kita katakan sebagai good news buat teman-teman yang mungkin nge-hold coin GRT. Nah, teman-teman harus perhatikan ya, kita juga nggak boleh patah dari Fibonacci 50%-nya, yaitu di kisaran $0.29. Area ini adalah area yang paling penting harus dipertahankan oleh GRT supaya GRT bisa tetap kondisi bullish teman-teman. Alright, so hopefully untuk time frame daily-nya bisa cukup clear apa yang saya jelaskan ya. Nah, next kita bakal bahas ke hourly-nya. Jadi secara hourly saya juga memunculkan exponential moving average teman-teman. Kalau kita lihat ini situasi kita cukup baik ya. Kalau saya pikir sih kita ngelihat exponential moving average itu sudah mulai terjadi yang namanya bull cross teman-teman. Kalau teman-teman lihat pada saat terjadi bear cross kecenderungan turun, saat bull cross kecenderungan nge-pump teman-teman. Nah, pertanyaannya nih, dari bull cross saat ini, apakah kita akan melihat GRT mampu pump teman-teman, mampu menguat signifikan? Nah, ada beberapa indikasi yang perlu kita perhatikan dan menurut saya ini cukup menarik. Pertama, overall, kalau kita gunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari bagian atas swing low to swing high dia terakhir, sebenarnya ini tahanannya lebih kurang kalau saya bisa bilang ya di area 78,6% ya. Alright, maybe we can pull it over until the lowest. Ya lebih kurang di 78,6% lah ya teman-teman. Jadi posisi sekarang si GRT ini lagi ketahan di kisaran Fibo 50%-nya. Bisa breakout dari sini bakal memberikan indikasi yang cukup positif buat GRT. Sementara untuk supportnya kita berada di kisaran $0.34. Nah, untuk saat ini kita gunakan Fibo 650%-nya ya teman-teman. Dan ya bisa dibilang Fibo 50% ini mewakili dua swing sekaligus lah kalau saya bilang. Sementara dari bagian atasnya kalau kalian tarik seperti ini ya ke bagian bawahnya, which means ya di area inilah kita bisa bilang atau consider sebagai area resistance yang cukup penting bagi si GRT. Ada kondisi di mana orang sering bilang terbentuk dead cat bounce pattern, di mana kondisinya adalah market rebound sampai kisaran Fibo 50% dan meneruskan lagi pelemahan. Kalau misalkan demikian itu yang terjadi, maka next potential target itu berada di kisaran $0.27 seperti yang tadi saya sampaikan pada time frame daily, yaitu di kisaran 0,29 atau 0,27 ya. Jadi area-area itulah yang menjadi perlu perhatian kita untuk melihat GRT apakah dia mampu maintain bullish momentumnya. Nah, yang menariknya teman-teman, kalau kita lihat dari time frame hourly-nya, di sini kita melihat terbentuk yang namanya si broadening wedge atau broadening bottom pattern, teman-teman. Nah, pada kondisi broadening wedge atau broadening bottom pattern ini, kecenderungannya sebenarnya adalah lebih ke arah reversal. So, hopefully kita bisa melihat si GRT ini close, at least untuk close-nya itu berhasil di atas area ini teman-teman ya, di atas area resistance line daripada si broadening wedge pattern. Kalau misalkan itu terjadi, maka otomatis teman-teman kita bisa consider bahwa proses di sini itu kecenderungan adalah transisi dari GRT menuju ke potensial penguatan teman-teman. Nah, kalian juga bisa consider ini, mungkin ada dari sebagian dari kalian yang bilang, oh ini berpotensi membentuk cup, nanti ada koreksi lagi terus handle pattern ya, cup and handle pattern. Nah, yang paling penting sih menurut saya adalah kita ngelihat si exponential sudah mulai bull cross juga, jadi sedikit banyak dia mendukung situasi GRT untuk bisa ter-rebound teman-teman dari kisaran area ini. Hopefully kita nggak terkena fake out ya, hopefully kita bisa melihat GRT benar-benar perform dan bisa melihat dia rebound kembali. At least untuk dia bisa break, untuk dia bisa kembali bullish, kita harus lihat dia break dari 04 dan 042 teman-teman ya. Itu akan menjadi area krusial kita untuk kita perhatikan si GRT, sehingga kalau dia breakout kita bakal ngetes ke potensi area
$0.5 atau neckline daripada double bottom di time frame daily. Alright, so hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik. Once again, saya pengen remind kalau misalnya teman-teman tertarik dengan pembahasan GRT dan mau dibahas lebih detail sampai ke istilahnya rutin kita bahas di bulan Mei, make sure kalian support GRT untuk mencapai 1000 likes, dan semoga kiranya teman-teman suka dengan pembahasan yang saya berikan hari ini, teman-teman. I think that's it. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy, and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and bye-bye.